Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan pijat urut ini adalah yang pertama, melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, dan masih banyak lagi fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat, arahnya dari atas ke bawah ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga diharapkan nanti otot akan menjadi lemas, peredaran darah akan lancar ya, dan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh khususnya pada kaki nanti akan terurai ya, dan larut dan serta dibuang melalui saluran pembuangan ya. Asam laktat ini merupakan jenis asam yang apabila berkelebihan bisa mengakibatkan rasa capek ya, yang biasanya berujung pada demam. Oleh karena itu, asam laktat ini harus diusir dengan pijat urut ini ya, yaitu dengan cara menggosok ya, dengan saranya minyak ya. Dan pula minyak ini juga bisa merupakan pembersih bagi kulit, dan karena minyak yang saya pakai ini adalah minyak zaitun, sekaligus memberikan nutrisi bagi kulit kita. Kemudian setelah itu kaki kiri kita lipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan tak lupa untuk telapak kaki kita berikan pijatan refleksi yaitu. Caranya ya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kita pijat-pijat dengan jemari kita, serta sela-sela jari kaki dipijat-pijat, serta jari kaki dipijat sambil ditekannya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Pijatan refleksi ini bertujuan untuk menstimulasi saraf ya, mana saraf tersebut berhubungan dengan organ tubuh. Jadi apabila ada organ tubuh yang mengalami abnormal, nanti bisa dinormalkan kembali dengan cara pijatan refleksi ini ya. Satu poin lagi merupakan fungsi dari pijat urut ini ya. Kemudian setelah itu kaki kiri kita lipat ke depan dan dipijat lagi serta diberikan treatment ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya, sehingga diharapkan nanti di samping otot menjadi lemas, nanti persendian juga akan lemas ya dan normal ya. Kemudian kita angkat ke atas ya. Nah, dalam keadaan terlipat yang tadi kaki diangkat ke atas. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti pada kaki kiri. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Dan yang perlu diperhatikan ya, setelah berakhirnya pemijatan ini biasanya ada semacam detoksifikasi atau pengeluaran racun ya. Itu ditandai dengan yang pertama mungkin keluar keringat berkelebihan
berlebihan ya, sering buang air kecil, atau mungkin juga mencret, dan justru badan akan menjadi sakit semua gitu ya. Hal itu tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu diobati karena itu merupakan proses detoksifikasi atau pengeluaran racun ya. Nanti beberapa saat kemudian gejala itu akan hilang dan disertai dengan tubuh yang enteng serta tubuh yang segar ya, karena hormon endorfin juga akan terstimulasi ya, hingga keluarnya hormon endorfin ditandai dengan tubuh yang riang dan segar. Kaki kanan terus kita pijat ya, sehingga otot menjadi lemas ya. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini ya. Terus kita pijat ya, otot menjadi lemas, peredaran darah dan hormon menjadi lancar ya, dan asam laktat yang terakumulasi khususnya pada kaki nanti juga akan terusir, dibuang melalui saluran pembuangan ya, sehingga nantinya rasa capek, kemeng, sakit ya, kaki terasa berat dan sebagainya nanti akan hilang. Nah, kemudian setelah dirasa cukup ya, cukup lemas ya, kaki kanan kita lipat 90 derajat, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Dipastikan bahwa nanti di kaki ya, di kempol itu nanti juga akan lemas, tidak kaku. Sama seperti pada kaki kiri, kaki kanan ya, pada telapak kaki juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kita pijat-pijat ya. Sera-sera jari kaki kita pijat-pijat lembut, serta jari kita pijat sambil ditarik lembut ya. Nah, caranya seperti yang dilihat pada video ini. Seperti ini ya, terapi pijat urut itu yang sedikit beda dengan pijatan yang lain, karena dalam terapi pijat urut ini harus melepas pakaian, kemudian tubuh dioles dengan minyak, kemudian baru dipijat dengan cara menggosok. Dan setelah itu kaki kanan juga kita lipat ke depan dan kita berikan treatment seperti halnya pada kaki kiri ya. Ini melemaskan otot lemas, persendian juga lemas ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat ya, maka kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Nah, caranya seperti Anda lihat pada video ini ya. Terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup ya, karena minyak ini sebagai pelumas ya. Apabila kekurangan minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit ya, baik itu kulit pasien dan kulit pemijat ya. Sudah terasa sakit ya, panas, sakit, dan berakhir dengan memar biasanya. Oleh karena itu harus diperhatikan, minyak harus cukup.
Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan ya, dan kita berikan pijatan lagi ya. Nah, caranya seperti ini ya. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut dengan pemijatan bagian pantat ya. Caranya ya, pantat dipijat-pijat, terus dipijat-pijat ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pijat urut ini harus dikonfirmasi ya. Ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut ya. Ada pula yang suka dengan pemijatan yang sedang-sedang saja, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu harus kita tanya, kita konfirmasi kira-kira pijatan mana yang dia perlukan, sehingga selain ya sembuh dari segala keluhannya, si pasien tadi juga merasakan kenikmatan dalam pemijatannya. Dan apabila pemijatan ini dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat derajat, kemudian ditekan-tekankan pada wilayah pantat khususnya ya. Itu untuk menambah momentum atau kekuatan pemijatan. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Memang pantat ini merupakan pusat pergerakan juga ya, oleh karena itu juga perlu kita servis agar tidak ada permasalahan pada pantat khususnya ya. Karena apabila nanti pantat ini cedera atau mungkin terasa sakit kemeng, nanti akan mengganggu aktivitas ya. Setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan pinggang sampai ke punggung ya. Caranya ya, dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya, arahnya dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang sehingga pinggang ya, punggung nanti terasa lemas ya, tidak kaku, dan yang terpenting asam laktat bisa terusir dari daerah situ ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa antara pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan syaraf ya. Dan sangat pentingnya tulang belakang ini karena selain terdapat sumsum ya, juga merupakan produsen sel darah merah ya. Oleh karena itu tulang belakang juga perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, pada titik-titik tertentu ya pada tulang belakang kita pijat, kita berikan tekanan-tekanan seperti itu ya. Itu akan menstimulasi saraf sehingga akan menormalkan kembali organ-organ yang terhubung dengan saraf tersebut ya. Paru-paru, ginjal ya, hati, sebagainya ya, yang mengalami keluhan nanti bisa dipulihkan dengan cara seperti itu ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Untuk daerah punggung itu perlu kita berikan perhatian khusus pula, karena punggung juga merupakan salah satu pusat pergerakan ya, dan biasanya bisa menanggung beban karena kita mungkin memikul atau menggotong ya. Apabila pemijatan ini kurang keras, kita bisa juga menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat dengan derajat dan ditekan-tekankan dari pinggang sampai ke punggung ya, melalui sela tulang belikat itu ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kanan kiri kita lipat dan kita pijat sela tulang belikat. Ini akan terasa
sensasinya enak luar biasa ya, bisa dicobakan ya. Kemudian setelah itu menyusul, tangan kanan juga kita lipat ke belakang posisi istirahat seperti itu, dan kita pijat setelah tulang ikat. Anda bisa mencobakan pada pasangan Anda, nanti akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda ya. Dan tanpa menggantungkan pemijatan orang lain, apalagi yang memijat berlawanan jenis ya, laki-laki ya. Kemudian setelah itu kita palingkan ke kanan dan ke kiri ya, dari keadaan tangan terlipat tadi ya, kanan ke kiri ya. Kemudian si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat ya dari pinggang sampai punggung pula ya. Ini merupakan pengulangan untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada bagian yang terlewatkan gitu ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Terapi pijat urut ini merupakan langkah alternatif ya, di samping pemakaian obat kimia, yang mana obat kimia itu apabila terakumulasi di dalam tubuh itu bisa berbahaya ya, bisa memicu pertumbuhan kanker. Oleh karena itu jangan sembarangan ya minum obat kimia tanpa resep dokter ya. Makanya kalau Anda capek ya, pijat urut aja ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya dalam posisi tengkurap tadi ya, dari punggung sampai ke tengkuk ya, sampai ke leher bagian belakang. Kita pijat lembut ya, dan kepala juga bisa berikan pijatan ya. Nah, pijat-pijat ini akan memberikan sensasi yang luar biasa dan bukan stimulasi saraf ya. Kemudian ya, kepala kita ambil ke lurus ya, natap ke belakang begitu, dan kita pijat-pijat kepala tersebut, dan rambut kita tarik-tarik, serta kedua telinga kita tarik-tarik ya. Hal ini akan menyembuhkan ya vertigo dan migrain. Dan kita palingkan tadi ke kiri, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kanan, demikian sebaliknya ya. Nah, seperti ini caranya. Sehingga apabila Anda mendapat keluhan misalkan vertigo atau migrain, nanti akan sembuh ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kepala selesai, dilanjut pemijatan tangan kanan ya, masih dalam posisi tengkurap ya. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pastikan juga bahwa asam laktat yang terakumulasi di tangan nanti akan hilang ya. Tak lupa pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya telapak tangan pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat ya. Sela-sela jari tangan juga kita pijat-pijat, serta jari tangan kita pijat sambil ditarik dari tubuh. Terus kita pijat secara berulang-ulang ya, dengan cara menggosok ya.
Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada tulang ikat ya, sambil kita tekan-tekan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Lanjut pemijatan tangan sebelah kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi ya. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Caranya seperti ini. Mungkin Anda akan menambahkan ya, demi sempurnanya konten atau ulasan ini, saya persilakan ditulis pada kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya, nanti akan dihapus oleh YouTube sendiri dan dianggap spam ya. Ini juga sedikit banyak akan mempengaruhi channel Anda ya. Oleh karena itu berhati-hatilah di medsos termasuk di YouTube ini ya, karena ada pedoman komunitas juga ya. Dan setelah itu tangan kiri ya, kita lipat ke belakang dan kita pijat pada sela tulang ikat. Kemudian setelah itu kita lanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya kaki kiri, kaki kanan dulu ya, kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Sudah dipastikan ya, nanti kaki kanan nanti akan lemas ya. Darah-darah juga akan lancar dan asam laktat yang terakumulasi dalam tubuh nanti akan hilang. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ya, dan kita berikan pijatan lagi. Dan diangkatnya kaki kanan ini untuk memberikan ruang gerak pemijatannya dan lebih leluasa untuk memijatnya. Dan caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan sambil kita semacam kita olahragakan ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini, sehingga gabungan antara otot persendian nanti akan lemas. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu kaki kanan kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut dengan pemijatan kaki kiri dalam posisi telentang ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan, kaki kiri dioles minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Anda ya yang merasa mungkin kulitnya terasa kotor dan sebagainya, saya silakan dipijat seperti ini, dipijat dengan pijat urut, nanti akan bersih sendiri ya, karena itu tadi pijat urut ini dengan cara menggosok dan memakai minyak. Kemudian kaki kiri diangkat dan diberikan pijatan seperti pada kaki kanan tadi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu ya, kaki kiri kita angkat ya, kita olahragakan dan kita lipat serta kita berikan pijatan lagi ya. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya. Yang menjadi pusat perhatian ya di persendian
perut ya, tumit, dan pada pangkal paha sedikit kita tekan-tekan ya. Mungkin kemeng-kemeng sakit, nanti akan terasa enak ya. Terus kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha, dengan pangkal paha sedikit ditekan-tekan. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan dan semacam kita olahragakan ya. Nanti akan terjadi relaksasi antara kaki ya, pinggang, dan sampai bahkan ke punggung ya. Akan mengalami relaksasi atau pelemasan ya. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat dan kita berikan pijatan. Setelah pijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian perut. Caranya ya, perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Mula-mula arahnya spin atau memutar ya, gerakan memutar. Dan bila sudah dirasa lemas, nanti kita posisikan ya, kira-kira ada keluhan apa dengan perutnya. Mungkin membetulkan peranakan, atau mungkin perut yang kembung ya, sakit dan sebagainya. Nanti bisa kita solusikan. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pijatan perut ini harus bijaksana. Jadi tidak asal memijat perut ya, karena di dalam lubang perut ini terdapat organ yang vital dan sensitif. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan bijaksana. Nah, pemijatan perut ini juga merupakan sarana diet ya. Bagi Anda yang gembrot, kurang singset, gemuk dan sebagainya, bisa diterapi dengan cara seperti ini ya. Nanti bisa lebih langsing ya, lemas di perut, nanti tidak terlalu berlemak ya. Dan setelah pemijatan perut selesai, kita lanjut pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya pada posisi telentang tadi ya, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kedua tangan kita oles dengan minyak dan dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Untuk kedua pangkal lengan itu sedikit kita tekan-tekan ya, kita pijat-pijat ya. Ini bagi Anda yang mengalami sesak napas atau batuk, nanti bisa sembuh ya, sehubungan dengan otot yang berhubungan dengan paru-paru ya. Nah, caranya seperti Anda lihat pada video ini. Terus kita pijat sambil kita tekan-tekan lembut ya, dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Yang menjadi catatan, minyak harus cukup agar tidak panas ya, dan tidak menimbulkan memar ya, yang tampak seperti kemerah-merahan atau kebiruan ya, sehingga nanti bisa mengganggu penampilannya. Karena itu minyak harus cukup agar tidak terjadi atau mengurangi gesekan semaksimal mungkin. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya pada posisi telentang tadi, kepala ya kita pijat-pijat ya. Kepalanya dari alis sampai ke ujung rambut itu kita tarik kan, sambil kita pijat ya. Dan di samping ya kepala itu juga kita pijat-pijat. Nah, dan telinga kita tarik, dan rambut juga kita tarik ya. Seperti yang saya katakan tadi, nanti maka vertigo dan migrain bisa sembuh dengan cara seperti ini ya. Dan pemijatan ini terasa sensasinya enak luar biasa ya.
Kemudian kepala kita miringkan ke kanan, kita pijat bagian samping kiri kepala, mulai dari leher samping kiri sampai ke wilayah telinga dan bahkan kepala bagian samping. Dan kita pijat ya wilayah kanan ya, kepala samping kanan. Jadi kita palingkan ke kiri. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita angkat dan kita berikan pijatan pada punggung atau pundak ya, kedua pundak. Kita pijat. Ini akan memberikan sensasi yang luar biasa, sekaligus akan merelaksasi atau melepaskan pundak ya, yang terasa kaku, sakit, nyeri dan sebagainya nanti akan sembuh. Kemudian setelah itu kita pijat ya tangan kanan. Caranya ya masih dalam keadaan telentang tadi, tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Untuk telapak tangan kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat ya, jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari dipijat lembut ya. Apabila ada masalah seputar situ atau organ yang lain, nanti akan terasa sakit ya kan. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan refleksi untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita pijat pada pangkal lengan. Dilanjut pada tangan sebelah kanan ya. Caranya masih dalam posisi telentang tadi. Tangan kanan doles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Asam laktat yang terakumulasi itu biasanya dari ketiak ibu nantinya juga akan terurai. Telapak tangan kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan kita pijat-pijat, jari-jari kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut. Hal ini akan mendatangkan efek seperti kesetrum ya, jadi semacam biar. Nah itulah stimulasi saraf ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Kemudian tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dan setelah itu kita berikan terapi kesetimbangan ya, dengan cara diangkat ya. Si pasien diangkat 3 kali begitu ya. Ini akan merupakan terapi kesetimbangan. Dan setelah itu ya, masih dalam terlentang, posisi terlentang tadi, untuk kita miringkan ke kiri dan kita pijat bagian kanan ya. Tangan bagian kanan, pantat bagian kanan sampai ke kaki kanan, terus kita pijat. Kaki kita lipat seperti ini, kita treatment ya dengan cara seperti ini, sehingga nanti akan berbunyi kretek juga ya, merupakan relaksasi pada kaki ya. Kemudian setelah itu ya kita miringkan ke kanan, kita pijat bagian kiri, mulai dari pundak bagian kiri ya, sampai ke pinggang, punggung bagian kiri sampai ke pinggang, bahkan sampai kaki bagian kiri ya.
Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Nah, mudah bukan ya sistem terapi pijat mulut ini ya. Nah, silakan dipraktekkan ya. Apabila Anda menyukai video ini, silakan ditonton dan di like serta subscribe. Apabila Anda tidak berkenan dan tidak suka dengan video ini, silakan di skip aja. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya, dalam posisi duduk tadi, si pasien dipersilakan untuk duduk bersila. Kemudian kita pijat dari pangkal pinggang sampai punggung dan bahkan sampai kepala. Caranya seperti yang Anda lihat pada ke kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik, serta kedua telinga juga ditarik-tarik ya. Masuk di dalamnya kening ya, kita pijat-pijat ya. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita berikan treatmentnya dengan cara penumpu ya, itu lutut kita dan tubuh kita tarik ke belakang seperti ini ya. Ini akan berbunyi keretek ya. Kemudian kita palingkan ke kiri dan ke kanan ya tubuh si pasien. Nah, saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.